Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasmine Nursyaf dari kelas M02 akan membuat video tentang penjelasan DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul polinukleotida yang membawa materi genetik yang akan diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Pengertian yang kedua, DNA itu berpilin ganda atau double helix yang panjang. Kemudian tersusun dari molekul fosfat, gula, dan basa nitrogen. Kemudian dapat ditemukan di kromosom atau inti dan mitokondria. Nah, tadi disebutkan sebelumnya bahwa DNA ini tersusun dari polinukleotida, yang artinya terdiri dari banyak nukleotida. Nukleotida ini tersusun dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ada molekul yang disebut nukleosida. Nukleosida ini hanya tersusun dari gula dan basa nitrogen. Apabila nukleosida berikatan dengan fosfat, maka akan terbentuk nukleotida. Kemudian, ikatan antara basa nitrogen ini tersusun dari ikatan hidrogen, yang mana adenin akan berikatan dengan timin yang tersusun dari dua ikatan hidrogen, sedangkan sitosin berikatan dengan guanin yang tersusun dari tiga ikatan hidrogen. Kemudian ada fungsi DNA. Yang pertama, berfungsi membawa materi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, mengatur aktivitas sel. Yang ketiga, melakukan sintesis protein karena DNA sebagai arsitek yang membentuk RNA. Yang keempat, dapat mensintesis senyawa lain. Kemudian ada replikasi DNA. Replikasi DNA ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama konservatif, semi-konservatif, lalu dispersif. Yang pertama konservatif ini artinya DNA lama tidak membuka langsung membentuk DNA baru yang utuh. Yang kedua semi-konservatif, itu artinya DNA lama akan terbuka dan membentuk cetakannya membentuk DNA baru. Yang ketiga dispersif, yang artinya DNA lama akan terpotong dan membentuk DNA baru sehingga hasilnya berupa penggalan DNA lama dan baru. Kemudian ada RNA yang kurang lebih hampir sama dengan DNA. Yang pertama, strukturnya berupa rantai tunggal yang pendek dan tidak berpilin. Yang kedua, gulanya berupa ribosa. Yang ketiga, basa nitrogennya tersusun atas purin dan pirimidin. Purinnya tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun atas sitosin dan urasil. Yang keempat, terdapat di sitoplasma, nukleus, dan ribosom. Yang kelima, perannya sebagai pelaksana dalam sintesis protein. Yang keenam, kadar akan berubah menurut kecepatan sintesis protein. Selanjutnya macam-macam RNA ada 3. Yang pertama RNA duta, RNA transfer, dan RNA ribosom. Yang pertama RNA duta atau messenger RNA atau mRNA atau RNAD, yang artinya pola cetakannya untuk membentuk polipeptida. Yang kedua, terdapat kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen atau kodon. Yang ketiga, fungsinya sebagai menyampaikan informasi genetik berupa kodon ke ribosom. Yang kedua, ada RNA transfer atau tRNA, yang fungsinya untuk mengikat dan mengangkut asam amino yang sesuai kodon yang berada di mRNA. Sesuai kodon, asam amino akan diangkut kemudian diikat oleh tRNA, kemudian dibawa ke ribosom dan menerjemahkan menjadi asam amino yang sesuai yang kemudian menjadi protein. Yang ketiga ada RNA ribosom atau rRNA yang dicetak oleh DNA di dalam inti bersama protein lain membentuk ribosom yang kemudian terjadi sintesis protein, kemudian menyusun asam amino sebagai protein. Kemudian perbedaan antara DNA dan RNA. Faktor pembeda yang pertama ada bentuk strukturnya. Jika DNA berupa rantai ganda atau helix dan panjang, sedangkan RNA berupa untai tunggal dan pendek. Faktor pembeda yang kedua, letaknya. Jika DNA berada di kromosom, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol, sedangkan RNA hanya terdapat di sitoplasma, ribosom, dan inti. Faktor pembeda yang ketiga ada jenis gulanya. DNA jenis gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Faktor pembeda yang keempat ada basa nitrogen.
basa nitrogennya DNA, pirimidinnya terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA pirimidin terdiri atas urasil dan sitosin. Faktor pembeda yang kelima ada fungsi. DNA berfungsi sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA fungsinya sebagai alat dalam sintesis protein. Faktor pembeda selanjutnya adalah kadar jumlah. Untuk DNA, kadar jumlahnya tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, sedangkan kadar jumlah RNA tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian faktor pembeda yang terakhir adalah keberadaannya DNA yang permanen, sedangkan RNA periodenya pendek karena mudah terurai. Selanjutnya ada tahap transkripsi RNA. Tahapannya ada 3, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap ini, RNA polimerase terikat pada untai DNA promoton, yaitu untai DNA awal. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan cetakan rantai tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Nah, tahapan yang kedua yaitu elongasi. Pada tahap ini, satu untaian DNA atau cetakan akan digunakan oleh enzim RNA polimerase untuk membentuk RNA. Kemudian keluar dari nukleotida. mRNA akan membawa informasi yang sama dari DNA kodon. Tahapan yang ketiga ada terminasi. Pada tahap ini memberikan sinyal bahwa protein transkripsi telah selesai. Kemudian RNA polimerase akan melepas hasil transkripsi RNA, yaitu mRNA, keluar nukleus menuju sitoplasma. Kemudian tahapan selanjutnya adalah tahapan translasi. Tahapan ini ada 3, yaitu yang pertama inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada tahap yang pertama inisiasi, terjadi ikatan antara mRNA, tRNA, dan ribosom. tRNA membawa asam amino. Kodon mRNA akan berikatan dengan antikodon tRNA. Tahapan yang kedua ada elongasi. Terjadi ketika asam amino yang dibawa tRNA saling berikatan. Kemudian tRNA akan meninggalkan ribosom. Proses ini akan terus berlangsung hingga terbentuk rantai polinukleotida. Tahapan yang terakhir ada terminasi, menandakan proses translasi telah berakhir ketika mRNA mencapai codon stop. Codon stop mRNA tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus yaitu faktor pelepas yang berfungsi menghentikan proses translasi dan menghidrolisis ikatan asam amino terakhir. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.